513 kilometer jalan kaki. Iya. Masya Allah. Narkoba, alkohol ya kan. Hanya karena uang 50.000 aja bisa pertumpahan darah. Kayaknya mah ustadz ya maaf yang saya pernah temuin kan paling nyari konten doang paling kayak gitu ya kan. Apa ya namanya kalau lagi mau tidur terus kita lagi ngelamun. Kok hidup gue gini mulu ya. Kayak gini-gini aja gitu. Makan mabok tidur. Dukungan dari beliau itu yang bikin kita jadi tambah bersemangat buat berubah. Dukungan apa itu? Masa nggak yang bikin serak? Yaudah, aku mau. Ya udah di sini aja, jangan kemana-mana, di sini dulu. Coba ada nomor ibu kamu nggak? Ini katanya kan. Bu mau minta uang buat ya anak lah gini ya kan, buat cucunya gini-gini. Uangnya nggak saya kasih semua, saya pakai mabok. Malamnya kecelakaan apa gimana? Langsung kena sih. Kayaknya nyata. Man ahabba, barang siapa yang suka, Ayub sato lahu fi rizkihi, di lapangan rezekinya, wa ayub sa'a fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fayasil rohimahu, hendaklah ia menjalin silaturahmi. Akhrajahul Bukhari. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Angga. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih loh sudah berkenan hadir di studio Rukun. Iya bang. Alhamdulillah ya. Perjalanan lumayan? Lumayan 1 jam lebih. 1 jam lebih ya dari Ciputat ya. Buat sahabat Rukun, mungkin kalau misalnya sahabat Rukun nonton video-video kita sebelumnya, kita sempat silaturahmi dengan Pondok Tasawuf Underground ya. Iya. Ada Mas Angga juga di sana. Kebetulan ada Ustadz Halim. Jadi kita buat sahabat Rukun tahu juga sebenarnya konten-konten Rukun itu tidak hanya seputar mualaf, tapi juga kita ada hijrah, kemudian ada cerita tentang sakinah bersamamu, kemudian ada muslimpreneur. Nah, salah satu yang pengen kita aktifin lagi yaitu cerita hijrah nih. Cerita hijrahnya dari Mas Angga, Masya Allah. Mas Angga tuh asli orang mana sih? Asli Palembang. Asli Palembang? Iya. Palembang mana? Nah, kita sama ngomong kita Galo nih. Kota Skip Ujung. Oh, luar biasa. Nyampe ke Jakarta tahun berapa itu? Pertama 2008 itu ke Pulau Jawa dulu, ikut bapak waktu itu. Oh, Jawanya Jawa di? Jogja. Oh, Jogja. Akhirnya ke Jakarta tahun berapa? Ke Jakarta tahun 2009 akhir. Oh, artinya berkisar 2 tahunan ya proses dari Jogja ke Jakarta gitu ya. Mungkin juga sahabat Rukun udah mulai banyak nih keponya nih tentang Mas Angga. Boleh, Mas Angga tuh nama panjangnya siapa Mas? Erlangga Febriansyah. Erlangga Febriansyah. Iya. Waktu itu ngerantau memang ikut bapak itu nyari kerja atau seperti apa? Pindah sekolah. Oh, pindah sekolah. Dulu sekolah di Jogja itu apa, SMA? SMP. Oh, SMP. Jauh nian. Ngerantau jadi Palembang ke Jawa itu. SMP pindah sekolah di situ kelas 1. Kelas 1 SMP. Oh, sampai lulus? Enggak, kan putus. Oh, putus. Kelas 2 berarti kelas 2 ya. Akhirnya setelah putus itu kegiatannya apa? Ya ke jalan. Oh, langsung ke jalan. Iya. Nah, itu mungkin pertanyaannya kenapa sih Mas Angga waktu itu ya sempat berpikir mau ke jalan. Jalan itu tanda kutip kegiatan seperti apa sih? Pertama sampai bisa turun ke jalan. Awalnya sih nongkrong, dari teman SMP itu nongkrong sama teman-teman. Ya sering, jadi kan ikut sama bibi di situ, bapak kan kerja. Jadi keseringan jarang pulang ke rumah bibi kan, nongkrong di jalan. Jadi awalnya itu sih karena bikin tato. Oh, lu justru bikin tato pertama di Jogja? Iya, pas sekolah. Pas sekolah itu? Ketahuan bikin tato, ya bapak marah lah gimana kan. Jadi mutusin buat ya kabur dari rumah. Oh. Kabur dari rumah, ikut teman-teman, dan akhirnya bisa ke Karawang, ke Jakarta sekarang. Oh, sempat ke Karawang juga waktu itu. Tapi memang waktu itu bapak galak banget ya. Sampai berani mau lari dari rumah berarti kan? Iya, gimana nggak kesel sih, orang dia nyekolahin capek-capek, tahu-tahu anaknya ada tatonya. Tato. Tapi waktu itu masih lanjut sekolah atau? Masih sekolah. Masih sekolah itu? Oh, justru triggernya itu berhenti sekolah karena ketahuan ditato. Ketahuan ditato itu ya. Nah, pertanyaannya waktu ya mungkin di saat itu masih muda, pengennya tatoan sama teman-teman ya, circle juga kali ya. Nah, itu 2007 ke 2009 itu 2 tahun berarti sekolah, akhirnya dari Jogja ke Karawang. Iya. Sama teman-teman. Kegiatannya apa itu, Mas? Ya street on the street sih kalau kata anak pang. Gimana tuh street on the street tuh? Boleh share tuh. Ya kita kalau ada acara di sini kita ke situ, ntar
bergaul lagi sama anak pang yang di situ kan, namanya pang itu kan komunitas. Jadi menetap di satu tempat ini, ntar silaturahmi lah kalau kata anak pang kan, main di situ, main di sini. Ya, lamanya mah di Karawang sih. Sama di Karawang ya. Di Karawang berapa tahun tuh? Di Karawang itu hampir dapat 7 tahunan, hampir. 7 tahunan? Iya, sempet nikah orang situ. Oh, nikah sama dapat orang sana. Masya Allah. Itu kerjanya gimana? Maksudnya untuk sehari-hari dan sebagainya gitu. Ya ngamen Hmm. di lampu merah, di lese-lesean. Sama teman-teman di sana gitu Iya. ya. Masya Allah. Itu selama 7 tahun ya Mas ya. Tapi waktu itu terfikirkannya apa? Maksudnya ketika jauh dari bapak, masih SMP loh, gitu kan, hingga akhirnya ke Karawang sama teman-teman. Misalnya kan ada lah naluri ketika, aduh, jauh dari orang tua nih gitu. Ya pertama mah ya karena emang jarang bareng sama orang tua juga, ikut bibi ya kan, jadi lebih menemui, ya pertama pengen bebas lah, kebebasan. Kedua, oh ini nih yang gua cari nih, cari jati diri ya kan, biar mandiri lah. Apa yang ketemunya apa ketika ketemu sama teman-teman pang? Maksudnya kita juga pengen ngasih tahu ke sahabat rukun, tidak semua anak pang itu negatif loh gitu kan. Pang itu lebih identiknya, dia itu lebih ke, dia secara tampilan formal emang seram, bertato ini, tapi dia jarang sekali yang lakuin tindak kriminal ini, tapi lebih banyak ke mabok-mabokan, bebas, nggak mau diatur, dan ya itu yang berpenampilan garang lah kalau kata mama. Iya. Jadi lu waktu itu, wah ini kelihatan garang nih, asik nih gitu kan ya. Tapi kalau kita menilai sendiri mah lebih ke bukan garang sih, jadi ngerasa wah keren lah, karena lebih meniru ya budaya luar kali ya. Iya, keren. Dan maksudnya tongkrongannya juga asik banget itu ya. Iya, tongkrongan asik banget. Kekeluargaannya gitu. Pertamanya. Oh gitu. Iya. Pertama cari kebebasan. Iya. Ketika itu bahkan menikah di tahun? Menikah itu di tahun 2017. 2017. Oh, justru cukup lama ya. Artinya dari 2009 ke 2017 8 tahunan ya. Iya kan, nggak di Karawang terus. Pernah ke Batam paling jauh. Ke Pekanbaru. Iya. Itu ongkosnya gimana dari ngamen itu, Mas? Enggak, kalau kita mah nggak lebih ke ongkos, jadi kan kita jalannya berkelompok. Ya paling minim itu kita 3 apa 4 orang, terus kita ya nge-BM, ngebegat mobil. Oh, nebeng. Iya, nebeng. Nebeng kalau bahasanya. Tapi bener ya, stereotip masyarakat itu salah ya kalau misal melihat anak pang itu identik selalu ke kriminal, itu enggak ya? Enggak. Yang dirasakan waktu itu seperti apa, Mas Ambe? Ke kriminal mah enggak, tapi kalau sering bikin risih mah iya mungkin ya kalau sekarang Ya bikin. mungkin karena cara pandang dengan tatonya, mungkin seperti itu ya, tongkrongannya, grouping lah ya. Iya, dan kalau mau mabukan juga terbuka banget, kayak lagi minum. Iya. Circle-nya di tempat terbuka ya kan. Ya jadi orang ngelihatnya pasti ujung-ujungnya kriminal apa gimana ya. Iya. Namanya orang berpandangan tentang orang mabok gimana sih? Iya. Tapi yang sebenarnya mah enggak sih. Lebih ke kadang-kadang kalau nggak ada sama sekali itu lebih baik minta sih ke warung. Dibandingkan untuk melakukan sesuatu yang jahat gitu ya. Iya, lebih baik terus terang. Nyamperin rumah makan, warteg kayak gitu, ya kita terus terang aja. Bu boleh minta nasinya buat makan kayak gitu. Keseringannya kayak gitu sih kalau anak pang. Nah, malah bagus dong ya seharusnya ya. Maksudnya artinya tidak sampai memaksa orang lain gitu kan. Enggak. Selama Mas Angga ikut tuh seperti itu? Seperti itu, cuman ya karena kondisi kitanya bawaan mabok, bawaan ini ya orang Ya kan tetap ya. melihatnya. Iya. Mm-mm. Lagi mabok nih, pasti perasaan orang kan, prasangka orang kan konyol lah kalau ngeliat orang mabok mah. Iya. Cenderung juga kan khawatir ya maksudnya. Walaupun ya secara tindakan juga nggak ada gitu kan. Nah, waktu menikah itu sama teman-teman circle-nya yang sama juga waktu itu? Hampir sama lagi sih ceritanya, dia itu lagi nonton konser. Cuman waktu itu masih anak sekolah juga. SMP kelas 3. Ya karena ya dia bolos main-main ke jalan. Pacaran, terjadi hal yang tidak diinginkan juga sih, sempat hamil di luar nikah. Ya tapi memang sebenarnya Mas Angga, setiap orang itu punya masa lalu, punya masa titik terendah gitu ya. Iya. Masa kelam juga gitu kan. Nah mungkin itu yang fase yang dijalani Mas Angga ya. Apa yang menjadi pemikiran Mas Angga dengan rutinitas yang cukup lama kan, dari 2009 sampai 2017 menikah juga, hingga akhirnya kepikiran nih, atau misal ada kejadian apa tiba-tiba kepikiran untuk saya mau hijrah nih gitu? Pertama
2019 itu kan teman saya yang bernama Bintang itu kan dia ada musibah lah, berantem sama ya satu komunitas punk lagi. Terus Ustadz Alim kan dari Jawa tuh. Dari Jawa dia mampir ke Kerawang. Ngurusin kejadian Bintang itu juga. Dan saya awalnya sih ngelihatnya sih kayaknya mah Ustadz ya maaf yang saya pernah temuin kan paling nyari konten doang paling kayak gitu ya kan. Terus begitu juga saya udah lama juga hidup di jalanan kan, emang udah nemuin titik jenuh juga. Dan Bintang yang waktu itu ikut yang lama di situ, dan termotivasi dari Bintang juga sih begitu ngeliat dia udah ikut Ustadz Alim dapet setahun, dia main tuh ke Kerawang. Main ke Kerawang. Ya dia emang udah benar-benar total berhenti kayak yang dari mabok, yang ini-ininya kan. Nah di situ jadi motivasi juga pertama, kedua. Ya jadi pengen ikut cuma malu kan mau ikut lagi. Iya. Benar-benar. Pasti kan untuk memulainya aduh gimana gitu kan. Iya. Beraniin diri aja kan waktu itu juga kan. Jujurnya bukan ke pondok sih niat pertama waktu itu mah. Main ke Parung ke tempat cewek ya kan. Terus dikasih kabar Bintang, oh lagi di Parung. Ya udah sini aja katanya ke Ciputat, di pondoknya di sini. Main, dan begitu main gimana ya, emang susah buat ngejelasinnya begitu ketemu beliau. Susah buat dijelasin, tapi ini kan soal rasa ya. Dukungannya jadi rasa kita emang kita sudah capek juga di jalan, terus dukungan dari beliau itu yang bikin kita jadi tambah bersemangat buat berubah. Dukungan apa itu? Masa nggak yang bikin serak? Yaudah aku mau. Ya udah di sini aja, jangan kemana-mana, di sini dulu. Coba ada nomor ibu kamu nggak, ini katanya kan. Jadi benar-benar ngerangkul banget, ini banget. Jadi pas lah, saya juga pernah kan ada orang kadang-kadang mengajarkan tapi sayanya malah menolaknya tersinggung dari kata-katanya apa gimana. Tapi kalau beliau mah enggak, benar-benar saya nerima terus benar-benar ngerasain beliau itu mendukung gitu. Pokoknya itu susah buat dijelasin tapi berasa banget ya kalau beliau itu benar-benar mendukung. Ibaratnya kalau mau ajakan dari orang lain itu mungkin banyak ya. Dari ustadz mungkin ada juga gitu. Ada kan. sering ya. Sering. Tapi ya di Ustadz Halim ini ketemu ibaratnya relate lah, maksudnya artinya bener-bener merasakan apa yang memahami lah apa yang Mas Angga rasakan saat itu ya. Itu maksudnya itu. Iya, yang memahami dan nggak asal ibaratnya menjudge gitu kan. Atau misalnya kamu harus gini, nggak juga seperti itu kan. Enggak. Dan itu benar-benar ditarik dan diajak untuk di pesantren. Apa langsung masuk? Langsung masuk. Disuruh di situ. Karena memang sudah kenal sama Mas Bintang itu ya, yang sudah duluan masuk ya. Pas 2019 itu kan saya emang pernah ikut sama beliau. Oh dulu sebenarnya sudah pernah ikut juga? Ikut, yang pas yang kejadian Bintang itu yang kata saya beliau ke Kerawang itu. Oh. Saya ke jalan lagi. Karena maksudnya aduh ini apa sih gitu ya. Iya. Dan dari teman-teman juga kan waktu itu yang udah berkeluarga banyak yang pulang lagi ke Kerawang. Pas waktu itu kan posisi masih di Kolong Tebet. Oh, yang waktu dulu tuh kalau nggak salah ada aksi di Kolong Tebet dakwahnya Ustadz Halim ya. Iya, itu. Oke. Itu kan ibaratnya perjalanannya cukup lumayan ya, perubahan yang sangat signifikan. Sejenuh itu ketika di jalanan. Titik ininya itu yang jelas berasa banget itu ketika apa ya namanya, kalau lagi mau tidur terus kita lagi ngelamun. Kok hidup gue gini mulu ya? Kayak gini-gini aja gitu. Makan mabok tidur enggak. Ya udah ngerasain ketemu ya capek lah kayak gitu-gitu mulu. Tapi begitu nongkrong lagi, mabok lagi, lupa lagi akan merasa itu. Terus teman-teman gimana responnya? Ketika mau hijrah, lu gimana sih nggak sesuai tongkrongan kita gitu kan? Enggak. Oh, enggak. Ketika mau hijrah, palingnya banyak yang bercandain pertama mah. Wow, kayak lo aja bisa bener lo katanya. Bercandain paling kan. Ada yang dukung juga, ya coba aja dulu ke situ daripada lo di jalan kayak gini mulu katanya. Oh, justru yang mendukung juga ya. Iya. Dan malah begitu sudah ikut, ketika saya balik lagi kemarin malah banyak yang udah lo jangan lama-lama di jalan, sehari 2 hari ntar keenakan lo di jalan lagi, udah enak-enak di sono. Gue juga kalau nggak punya tanggungan keluarga anak bini mah mending di sono, yang jelas katanya teh. Pelajaran dapet. Jarang-jarang orang bisa dapet pelajaran kayak gitu, ketemu orang yang kayak gitu, udah mending lu di sono lagi aja daripada lu di jalan katanya. Malah banyak yang dukung kayak gitu. Dukung ya.
Jadi artinya tidak serta-merta ditolak ataupun nggak masuk dalam tongkrongan lagi gitu. Enggak, alhamdulillah. Itu ketika di pesantren tasawuf underground awal-awal belajarnya apa itu Mas? Apa tiba-tiba seperti kan konotasi pesantren kan pasti orang ngiranya tetap sholat 5 waktu gitu kan, disiplin, kegiatan-kegiatan, keilmuan. Yang luar biasanya dari beliau itu kesabarannya sih. Sabaran. Penilaian saya seorang anak pang nih, bukan saya doang, semua paling susah diatur. Jangankan orang lain, orang tuanya aja nggak didengar. Tapi karena kesabaran beliau itu, jadi beliau itu seorang guru yang luar biasanya, itu beliau yang bisa ngimbangin muridnya. Dan seorang sosok ayah yang benar-benar memperhatikan anaknya begitu ada yang sakit ini. Jadi begitu saya rasakan di situ, gimana sih yang benar-benar udah bikin, ya kasar ngomongnya bikin kelepek-kelepek. Ya hati lah pokoknya. Hati ya. Iya. Terenyuh lah. Wah, terenyuh. Dapat banget deh itu ya. Dan cara belajar beliau juga itu santai, nggak terlalu menekan. Ya itu beliau yang ngimbangin muridnya. Setiap hari Ustadz Halim di sana. Setiap hari. Setiap hari. Dan setiap hari pembelajaran segala macam. Pembelajaran dari beliau. Belajar apa aja tuh Mas? Yang pertama banget diajarin dari pertama kita datang itu ya tentang hak-hak seorang muslim, ya kayak kita kalau bertemu sama muslim itu menyapa, salam, dengan tata krama lebih yang tua. Dan kalau ada yang sakit, beliau itu lebih banyak bukan beri apa sih namanya itu kalau perkataannya teori ya. Iya. Langsung praktek ya. Nah ini malah langsung praktek. Kalau bertemu sama muslim menyapa ya kan, terus kalau ada yang sakit ya kita jengukin, bantu. Malah ngobatin beliau kan, dan tentang menasihatin juga, dan cara menasihatin beliau itu malah lebih masuk lagi, dan beliau langsung praktek ya kan. Bahkan dari teman yang di jalan juga ada yang sempat berduka cita, ada yang apa namanya itu sampai meninggal dunia juga kan, beliau sampai udah temuin, ziarahin, bawa beras ini, jadi lebih belajar tentang itulah hak seorang muslim itu namanya itu. Artinya benar-benar yang tidak hanya di pesantren saja yang dipikirkan sama Ustadz Halim ya. Iya. Bahkan yang anak-anak masih di jalan juga tetap ya. Pernah nggak sih ketika Ustadz Halim gitu ada penolakan gitu? Alhamdulillah nggak pernah, karena pendekatan beliau itu benar-benar kayak seorang sahabat kalau di jalan. Nongkrong, benar-benar berasa nongkrong. Biasanya kan kalau Ustadz ya stereotipnya cara berpakaian, kemudian pasti kan sudah berbeda banget kan. Iya, orang pertama saya nggak tahu Ustadz yang dulu 2019 ketemu. Oh iya? Iya, orang saya waktu itu kan masih mengkonsumsi kayak obat-obatan kayak gitu. Orang saya minum depan dia. Dan dia oke aja gitu, maksudnya nggak langsung jangan gitu. Nggak, lebih menasihatinya paling jadi kalau bisa kurangin karena itu bisa berbahaya, menyerangnya ini otak gini, nggak langsung nggak boleh itu ini nggak. Begitu tahu Ustadz saya malu. Tapi benar-benar mengenalkan diri itu berarti nggak kelihatan sebagai Ustadz ya justru beliau ya. Enggak. Tapi aneh nggak ketika itu Mas Angga ngeliat Ustadz Halim, bukan Ustadz, bukan siapa-siapa, bukan circle-nya Mas Angga, tau-tau nongkrong bareng gitu kan? Aneh, sempat aneh. Aneh kan ya? Nah, pertama apalagi nyamperin ke Karawang kan? Itu banyak tuh, berarti lagi rame-ramenya tuh. Iya, lagi nongkrong. Beliau datang ya karena ada musibah itu kan, yang bintang yang dikeroyok itu, yang bintang juga posisinya lagi parah itu kan, dia lagi memar. Beliau datang langsung, ayo udah urusin dulu ini. Beliau dibawa ke rumah sakit kan, diurusin, terus udah jangan sampai ada pertikaian lagi. Kayak itu kan sempat mau jadi juga, nggak tahu beliau tahu dari mana ya, mungkin beliau ya tahu dari kayak ada Pongki di situ, ada Jawir kali ya, tentang kepribadian Pang ini ya kan, jadi takut ada pertikaian antaranya anak Pang Karawang sama anak Pang Kelapa II itu kan, jadi beliau lebih baik mengusut cara hukum daripada cara pribadi, jangan sampai ada pertikaian sama beliau dari situ. Dari situ juga saya ngelihatnya sih beberapa orangnya benar-benar peduli. Masya Allah. Itu kenapa juga teman-teman Pang juga nggak merasa digurui ya justru ya. Iya. Jadi seperti kayak keluarga diajak gitu ya, bener. dirangkul ya. Dirangkul. Masya Allah. Ada berapa orang santri di Tasawuf Underground sekarang? Kurang lebih 30. 30 ya? Iya. Waktu itu kalau salah 26 ya, udah nambah lagi ya berarti sekarang ya. Yang menetap itu 18. Yang bolak-balik yang udah punya keluarga ya kan, lebihnya.
tinggal di sana, belajar di sana ya Iya. kegiatannya. Kalau nggak salah kemarin sempat update dari Instagram jalan kaki ya, ada campaign sampai ke Sunan Gunung Jati ya. Iya. Ke Sampai Suralaya. ke Suralaya. Masya Allah, 513 km jalan kaki. Iya. Masya Allah, luar biasa itu. Berapa hari itu? Saya nggak ikut sih. Kirain Mas Angganya ikut itu. Saya waktu itu apa namanya kan lagi keluar lagi nemenin kan temen ada yang bawa gokar juga tuh si Reja yang dipanggil Gembel. Dia lagi ada nganterin yang punya mobil juga tuh kan Habaib juga tuh ke Cirebon juga ke Jagastru pondok istrinya. Saya ikut itu tahu-tahu Ada jalan kaki ada mulai di enggak iya saya dengarnya apa namanya jalan 513 doang nggak tahu jalan kaki gitu di Cirebon udah saya nunggu di Cirebon aja kamu mau nunggu sampai kapan kan ini kan jalan kaki buset. Berarti kira naik mobil ya? Iya saya kira naik mobil. Kalau naik mobil mah ya paling setengah harian lah ya. Iya. Udah balik dari pondok itu saya jadi jaga pondok. Masya Allah. Berarti untung nggak ikut berarti. Nah, Mas, kalau nggak salah dari kegiatan-kegiatan di tadi kemarin sahabat rukun kan sempat dapat informasi itu dari Ustaz Halim. Ternyata belajarnya tuh nggak hanya cuma sholat, kemudian belajar dari segi praktek, sampai belajar baca bulughul maram ya. Iya. Masya Allah, itu tiap hari. Tiap hari kadang selesai zuhur, kadang selesai asar. Randomnya beliau aja kadang-kadang. Asar kadang-kadang habis isya. Nah, kalau nggak salah ini kita bulughul maram ini ya. Iya. Ini kan bahasa Arab semua. Kebetulan kan kalau dulu saya bacanya kan pas nyantri. Nah, tuh bahasa Arab semua. Iya. Ini belajarnya gimana dong ini? Kalau maksudnya emang udah bisa bahasa Arab Mas Angganya? Belum, cuma karena kan beliau ngejelasin Heeh. sama artinya kita ingat kadang-kadang. Oh, jadi Jadi metodenya tahu tuh. caranya juga. Dan Dan lagi rutin juga seminggu 3 kali itu belajar nahu sorof sih. Nahu sorof juga. Iya. Oh, bener-bener berasa dapat santrinya ya. Iya. Maksudnya pada umumnya santri kan belajar nahu sorof, bulughul maram, bidayatul mustahid misalnya gitu. Ini berarti bulughul maram nih teman-teman itu bisa baca. Alhamdulillah bisa. Coba sahabat rukun pengen kepo nih, bisa baca nih. Yang Baca, yang mana aja? Lagi apa yang lagi dibahas dan dipelajarin tuh? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang suka, ayub sato lahu fi rizkihi, di lapangan rezekinya, wa ayub sa'a fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fayasil rohimahu, hendaklah ia menjalin silaturahmi. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Ini ada artinya jangan-jangan ya? Coba. Nggak ada. Yang mana? Yang ini ya? Mm-mm. Yang ini? Apa yang ini? Yang itu. Yang ini ya? Mm-mm. Masya Allah. Ini sudah bisa baca ya, Mas Angga ya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi dari maksud di sini paham juga berarti apa yang dimasukkan di hadis ini tadi. Dan barang siapa yang hendak di lapangan, yang suka di lapangan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjalin silaturahmi. Masya Allah. Benar itu. Saya juga pernah belajar itu. Kalau ingin memperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah bersilaturahmi, gitu kan ya. Falyasir rahimahu. Makanya kita juga nggak, mungkin itu nilai yang dari Ustadz Halim itu luar biasa sih. Kalau kita kan stereotipnya, maaf omong ya, memandang orang itu tadi lihat dari sisi wajah, dari sisi pakaian. Disitulah mungkin Ustadz Halim luar biasanya bisa ya bersilaturahmi itu ke siapa aja. Iya, benar. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Silaturahmi apa yang paling berasa dari ketika Tasawuf Underground saat ini sudah menjadi santri sama dengan teman-teman yang masih di luar? Apakah tiba-tiba putus gitu aja? Enggak. Malah lebih erat, lebih banyak. Ya kebanyakan dari teman-teman juga sih sebenarnya, kalau yang dari yang udah lama saya netepin di Kerawang ya. Banyak kan mendukung, alhamdulillah. Terus banyak juga yang pengen belajar tapi karena mereka masih
bareng sama keluarga, punya tanggungan kayak Kondisi anak. ya. Iya. Ya paling ntar kalau lo udah pintar katanya ntar lo ajarin gua. Gua kalau mau belajar dari Ustadz di sini nggak mungkin lah, malu gua. Banyakan gitu. Oh, artinya memang secara kemauan itu teman-teman justru tertarik banget ya. Pasti banyak. Mm-mm. Ya memang ya kondisi dengan situasi juga mungkin ya itu yang menjadi pertimbangan belum bisa bergabung seperti Mas Angga gitu ya. Itu yang pertama, dan kedua yang belum ada yang tahu juga mungkin kan. Betul. Nah itu ada dari teman-teman mencoba ngasih tahu segala macam enggak? Sering Oh, ngasih taunya ke lapangan juga ke ngejelasin. lapangan kadang-kadang ya, dari medsos juga, dari kita sering berkomunikasi kan. Mm-mm. Tapi balik lagi ya kayak waktu saya masih di jalan aja dulu, nggak langsung tertarik mau ikut. Mm-mm. Kalau emang belum ada ya kayak kejenuhan pertama, kedua mungkin kayak saya dulu jawabannya itu ntar gue belum waktunya. Iya. Nanti ya dulu deh gitu. Iya, masih banyak alasan. Tapi akhirnya klik juga kan waktu Iya, itu kan. alhamdulillah. Pas banget lagi kliknya ke pesantren lagi kan Iya, ya, ke alhamdulillah. Ciputat ya. Mm-mm. Menurut Mas Angga nih, ini kan sebenarnya kan bener-bener Allah sudah atur ya. Mm-mm. Maksudnya itu Allah sayang banget nih sama Mas Angga nih. Dikasih lewat berbagai hidayah hingga akhirnya ketemu Ustadz Halim ya. Doa seorang ibu sih kalau pribadi saya. Ibu mendoakan terus. Soalnya ya yang bikin saya banyak kadang-kadang terpikir, terenung, jenuh di jalan itu juga kadang-kadang mikir namanya dosa itu juga. Kalau kita durhaka terhadap ibu itu real nyata, tapi saya durhakanya itu bukan melalui tindakan. Sering bohong. Jadi ibu kan kerja di luar negeri. Bu mau minta uang buat ya anak lah gini ya kan, buat cucunya gini-gini, uangnya nggak saya kasih semua, saya pakai mabuk. Malamnya kecelakaan apa gimana. Langsung kena sih. Kayaknya nyata. Terus ibu paling ngomong kayak, ibu kan nggak tahu yang di atas tapi tahu itu uang dipakai apa-apanya, tapi ibu selalu mendoakan semoga Angga ketemu orang yang baik yang bisa ngajarin Angga baik. Doa ibu itulah yang akhirnya ketemu dengan Ustadz Halim ya. Alhamdulillah, itu makanya saya percaya banget doa seorang ibu itu real, nyata. Insya Allah. Sampai sekarang masih berkomunikasi sama ibu. Alhamdulillah, bahagia banget ibu begitu ngedengar di pondok. Dan sering berkomunikasi sama Pak Ustadz Halim. Oh, tetap komunikasinya ya. Ibu sudah lama di ini kerja di luar negeri. 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun. Jadi memang tuh kalau sayang banget lewat Mas Angga tuh ya, dari ibu mesti mendoakan. Iya. Tapi memang Mas Angga, ibu tuh luar biasa. Iya. Saya juga, Mas Angga waktu itu 2000 berapa ke Jakarta? Sekitar 2011-an. Saya 2010 kan di Karawang. 2011 ya? Nggak jauh beda loh. Saya 2012 nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa ke Jakarta itu. Cuma doa ibu. Saya di Lampung tuh tidak diizinkan berangkat ngerantau ke Lampung itu. Sebenarnya. Nggak diizinkan. Tapi saya tahu kalau ibu saya tidak mengizinkan, saya tidak akan berangkat. Dari Februari sampai bulan Juni, berarti Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan tuh. Ibu mengizinkan saya berangkat. Tanpa apa-apa, tanpa bisa apa-apa, tanpa punya siapa-siapa. Luar biasa tuh doa ibu. Iya. Benar-benar nyata doa mau sering nyata. Sekarang anak? Ikut orang tua mantan istri di Karawang. Oh, tapi tetap ya komunikasi Komunikasi, silaturahmi. alhamdulillah. Dan di pesantren itu juga diajarkan ini Wirausaha. pembangunan wirausaha juga diajarkan itu. Iya. Apa yang dipelajarin di sana? Kalau wirausaha itu kan ada barista. Yang waktu itu buka kafe ya, Iya, sempat kafe. samperin tuh. Laundry kiloan juga. Kan saya kan ikut di bidang laundry kiloan. Wah, jadi pengusaha ini ya laundry. Laundry. Itu kencang banget loh itu di Jakarta ya. Pasti kan kebutuhannya orang Iya. males alhamdulillah. nyuci gitu kan di situ. Lumayan di situ tuh. Belajarnya juga lumayan. Berapa lama itu menyesuaikan belajar 3 bulan. 3 bulan itu. Iya, orang yang nggak biasa ngegosok ya kan belajar ngegosok. Iya benar. Yang gosoknya juga kan nggak asal gini-gini Iya. ya. Ada caranya ya. Semua yang mengerjakan santri. Santri. Saya sama Bintang berdua. Itu yang di laundry, yang di kafe pun santri juga ya. Santri juga. Masya Allah. Itu gimana kemauan sendiri memilih atau memang Ustadz Halim kayaknya kamu cocoknya di sini gitu. Ustadz Alim. Ustadz Halim ya melihat dari kemampuan sama kemauannya ya. Masya Allah. Dan sekarang kalau nggak salah lihat dari Tasawuf Underground lagi mau buka Karwas.
Iya, pencucian mobil Iya, ya. steam mobil. Itu di mana itu, Mas? Di rumah sakit Cinta Kasih. Nggak jauh dari situ sih. Masih di Masih daerah di Ciputat juga iya. ya. Masih dari Ciputat. Buat sahabat rukun tuh kalau mau singgah, mau ngopi ya kan, Iya. mau ngelondri atau yang di sekitar Ciputat, oh monggo di Tasawuf Underground ya. Iya. Transaksi di sana beramal juga karena itu buat putaran di pesantren ya. Iya. Santrinya. Itu kalau salah kemarin tuh ada gerobak-gerobak juga ya di Iya, depan itu yang dulu. Oh itu sempat juga akhirnya buka usaha-usaha gerobak juga santrinya. Iya. Masya Allah luar biasa. Itu dari Ustadz Halim itu atau dari donatur-donatur? Ada yang seberapa dari donatur, terus ada juga yang dari Ustadz Alim. Masya Allah luar biasa ya. Artinya teman-teman ini tidak hanya diarahkan untuk ayo ibadah bareng gitu ya, ayo kita melangkah lebih baik gitu ya, tapi juga secara ke depan finansial seperti apa itu juga dicari tahu solusinya seperti apa. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Udah berapa lama sih Mas Angga di Udah Tasawuf? mau 2 tahun. 2 tahun ya. Gimana selama 2 tahun itu ngerasa nggak sesuai ekspektasi kah atau ngerasa ada perkembangan yang gimana? Kalau ngeliat dari ini sih perkembangan belajarnya luar biasa. Tapi kalau hatinya gimana itu? Alhamdulillah, jadi kadang-kadang biarpun namanya kayak usaha laundry kayak gini kan ada ramenya ada sepinya, tapi buat ke jalan lagi itu jadi lebih mikir-mikir lagi. Gak mau, ya namanya orang kan nggak tahu ya namanya pendidikan iman, takutnya ketemu lagi lingkungan kayak gitu lebih baik lebih menjauh dan lebih membetahkan diri di pondok sih alhamdulillah ya. Nih, karena kan pengaruh lingkungan tuh luar biasa. Ya mungkin salah satunya Mas Adam bisa akhirnya ke Karawang dari Jogja kan juga pengaruh tongkrongan juga kan. Iya. Gitu. Dan yang namanya kekeluargaan itu lebih didapat di tempat sekarang ini. Yang namanya pang itu ya awalnya emangnya wah ini buat mencari jati diri, kebebasan, tapi namanya yang benar-benar kekeluargaan, persahabatan itu hoak. Kadang-kadang ya namanya kita kebanyakan dari efek narkoba, alkohol ya kan. Hanya karena uang 50.000 aja bisa pertumpahan darah. Terjadi itu. Iya, sering. Masalah sepele aja bisa jadi keributan. Ya karena pengaruh itu obat-obatan. Iya, alkohol. Meskipun ketika itu tidak ada konsumsi seperti itu juga nggak akan kejadian ya kan. Enggak sih. Tapi memang secara perjalanan hidup kayaknya mungkin nggak hanya di teman-teman pang, mau teman-teman tongkrongan atau status sosial apapun lah, yang namanya bosen itu pasti jelas ya kan ya, atau nggak ada tujuan hidup ya pasti akan juga jenuh ya. Apalagi ya setiap orang kayaknya pengen baik-baik semua ya. Iya. Yang mana ada sih yang orang mau memilih menjadi orang yang nggak baik gitu kan. Iya. Itu juga Mas Angga kan juga merenung dari ibu juga itu kan. Berapa lama itu akhirnya merenung, oh iya kayaknya jenuh nih. Nggak begitu lah, setelah habis nikah itu juga sampai belum sempat masa cerai juga sebenarnya udah sering sih kepikir, cuman belum nemuin jalannya aja buat. Ya berarti ke pesantren itu sudah cerai? Sudah cerai. Ya udah banyak kepikiran kadang-kadang, oh gini mulu ya. Cuman ya masih sering mengkonsumsi yang kayak gitu, udah nyobain kerja juga lebih banyak ngikutin emosi. Yang namanya kerja ya capek mah udah wajar ya kan, tapi terlalu apa ya namanya ya baperan lah kayak gitu. Ditegur, ditegur, wah sakit hati ini udah mending ngamen aja lah ini daripada kerja. Diomelin gini. Iya, jadi karena itu efek pengaruh obat-obatan, alkohol kayak gitu. Ya ibaratnya sering sensitif lah ya. Tuh. Masya Allah. Tapi akhirnya dari satu tato ke hampir semua tubuh itu kapan itu? Kalau yang di badan yang pas pertama SMP mah di sini. Pas di jalan masih gini. Ke sini. Nambah lagi gitu. Iya. Sakit banget itu kayaknya. Lumayan. Tapi kan namanya zaman dulu ya, masa-masa itu ya. Ya sakit gitu dipaksain. Iya. Ditahan. Yang penting keren. Iya. Padahal emang gak ada kerennya sama sekali. Ya mungkin kan penilaiannya tadi kan. Iya. Tapi kalau kita dari Rukun, waktu itu sempat silaturahmi sama Berani Hijrah Baik, salah satu komunitas yang mau menghapus
tato gratis. Asalkan hafal surat Ar-Rahman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman dari anak perjalanan ataupun dari Mas Angga sendiri sama teman-temannya yang ingin menghapus tato gratis, itu bisa kita bantu untuk komunikasikan bersama teman Berani Hijrah Baik. Cuman hafalannya, hafalannya surat Ar-Rahman. Diusahain dulu hafalannya. Iya, diusahain dulu hafalannya. Lumayan panjang itu. Kalau nggak salah sih nggak langsung harus hafal. Jadi per 10 ayat dulu. Kirain semua. Ya, tapi lama-lama kan nanti 10 ayat kan nggak sekali ini kan, sekali langsung dihapus, langsung terhapus kan. Bertahap kayak Bintang kan pernah. Oh, Bintang juga waktu itu. Pernah ya. Cuman nggak sekali selesai, dia udah berapa kali, 4 Betul. kali, 5 kali, cuman masih ada. Masih kelihatan dikit. Ya. Nah itu 10 ayat lama-lama kan hafal nanti. Boleh tuh diinfoin ya sama teman-teman ya. Iya. Masya Allah. Nah, Mas Angga, boleh sampaikan ke sahabat rukun. Menurut Mas Angga, saran gitu kan sebagai orang yang pernah berpengalaman di lapangan seperti apa tentang melangkah lebih baik? Kalau melangkah lebih baik ya belajar jadi baik lagi yang pertama. Kalau buat saran yang jangan sampai ngerasain apa yang kayak dirasain di masa kelam, jangan terlalu ngikutin rasa ingin tahu sih. Ingin tahu boleh, tapi jangan sampai terjerumus banget. Ya sampai ya kayak saya gitu ngikutin harusnya sampai terlalu jauh. Apalagi di usia-usia muda yang kan rasa ingin tahunya dari tongkrongannya. Dan jangan sampai terjerumus di dunia narkoba sih kalau kata saya mah. Ya? Iya. Benar itu. Buat sahabat rukun tuh jauhilah narkoba ya. Bisa jadi pembangkang yang luar biasa itu. Ya ini mungkin jadi informasi ya buat sahabat rukun, jadi pembelajaran gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita lihat udah jadi santri, kemarin tuh sempet sholat jamaah sama teman-teman santri sahabat di Tasawuf Underground dengan Mas Alim. Yang imam juga dari teman-teman, bacaannya Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah ya kan. Bisa baca Bulughul Maram itu luar biasa peningkatannya itu. Masya Allah. Dan semoga kita sama-sama ya, kita sama-sama tetap berada di jalan yang istiqomah, kita tetap belajar terus dan kita dimudahkan dalam setiap kegiatan kita ya. Mas Angga ya, buat sahabat rukun juga agar kita tujuan kita ini kan apa sih sebenarnya ya kan? Tujuan kita hidup. Kemudian kalau misalnya kita hidup di sini tidak lama ya, kok kita nggak melangkah lebih baik ya, sama aja kayak Mas Angga tadi ya renungannya. Kok gue gini-gini aja sih gitu kan. Masya Allah. Terima kasih ya Mas Angga berkenan sharing bersama sahabat rukun. Semoga insya Allah ini bagian dari ibadah loh. Iya insya Allah lah bagian dari ibadah, karena semua informasi ini kalau misalnya bisa menjadi kebermanfaatan buat sahabat rukun, itu menjadi pahala juga. Ketika melarang narkoba, teman-teman akhirnya tidak menjadi narkoba, itu menjadi kita menjadi pahala juga buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Buat sahabat rukun jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan juga di komen kritik sarannya. Kita sangat antusias, kita sangat baca-bacain juga komentar-komentarnya. Kita ingin juga pembenahan gitu kan. Dan jangan lupa juga buat sahabat rukun yang ingin berkontribusi dengan pesantren Tasawuf Underground ya, welcome banget, ahlan banget, bisa mengunjungi pesantrennya langsung. Ke Ustadz Halimnya juga bersama teman-teman juga, Mas Angga, Mas Mabruri, Mas Bintang dan teman-teman lainnya. Dan juga nanti kita cantumkan di deskripsi kolom yang mau kontribusi dengan pesantren Tasawuf Underground. Yang kita doain biar pesantren yang tambah besar, ya, santrinya lebih banyak, dan insya Allah kebermanfaatannya lebih luas. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.